CNN Indonesia. Nah, CNN Indonesia waktu mau buka itu mengadakan rekrutmen baik itu eksternal dan juga internal. Lah, wartawan-wartawan yang sudah senior, yang udah punya jam terbang tinggi, yang udah lama kerja di Trans TV, yang memang kinerjanya bagus, itu dipindah ke bagian CNN Indonesia. Itu yang dimaksud dengan rekrutmen internal. Tapi dia juga buka rekrutmen eksternal. Jadi kalau misalkan wartawan dari perusahaan lain, dari TV-TV lain, misalkan dari TV One, dari Metro, dari RCTI, ingin pindah ke CNN Indonesia juga boleh. Nah, itu kan dari luar perusahaan. Nah, jadi itu yang coba dipahami bedanya antara rekrutmen internal dan eksternal. Kemudian teknik pelatihan yang umum dilakukan oleh perusahaan itu ada 6. Yang pertama melalui orientasi karyawan baru. Jadi karyawan baru dikenalkan tentang perusahaan. Dan ada juga yang namanya on the job training. Nah, ini jadi pekerjanya itu dilatih untuk melakukan pekerjaan secara real gitu. Jadi dia disuruh benar-benar melakukan, tapi sebenarnya mereka masih training, tapi mereka juga sudah disuruh melakukan pekerjaan real secara langsung. Jadi dia disuruh belajar dengan cara secara langsung bekerja di perusahaan kayak gitu, melakukan pekerjaannya. Nah, di situ dikenal juga yang namanya rotasi pekerjaan atau transfer. Jadi kalau misalkan dari setelah dia merasakan pekerjaan di departemen 1, dia juga harus rotasi ke departemen B. Jadi misalkan dia kerja di perusahaan furniture gitu, mungkin dia pertamanya diajari dulu atau belajar dulu di departemen pemotongan kayu. Setelah dia belajar di pemotongan kayu, dia pindah ke pernis misalkan kayak gitu, atau setelah itu ke perakitan. Jadi dia harus belajar semua departemen. Nah, perpindahan dia dari departemen 1 ke departemen yang lainnya itu disebut dengan rotasi. Jadi dia harus pindah ke departemen lainnya, harus merasakan pekerjaan di semua departemen. Kemudian ada juga pelatihan yang seperti perkuliahan. Jadi ada yang memberikan materi, pekerjanya duduk mendengarkan, itu yang namanya disebut classroom training. Ada juga yang video teleconferencing. Jadi menggunakan video, misalkan pemberi materi dan si penerima materi melalui video conference, teleconference, atau juga video interaktif. Jadi misalkan ikut melihat tutorial di komputer, itu video interaktif. Sedangkan pelatihan berdasarkan kelompok, misalkan dibagi jadi kelompok, dan misalkan kelompok 1 itu belajar tentang A, kelompok B belajar tentang kelompok kedua belajar tentang hal B gitu. Kemudian bagaimana cara menilai kinerja karyawan itu dibagi menjadi 5 written essay. Jadi biasanya dari bagian sumber daya manusia itu memberikan deskripsi atau membuat esai yang menjelaskan tentang kinerja Anda selama kerja di perusahaan ini sebagai berikut gitu, ditulis dalam bentuk esai. Ada juga yang metode pengurutan atau ranking. Jadi di ranking yang pekerja yang paling rajin misalnya itu dia dari, terus di ranking yang pertama namanya si A gitu, terus si B ranking kedua, dan yang terakhir si Z misalkan kayak gitu. Terus metode pemeringkatan atau rating. Jadi ini beda dengan ranking dan rating. Jadi kalau rating itu misalkan ada bobotnya. Jadi kalau tadi kan ranking misalkan dari segi kerajinan gitu, yang nomor 1 adalah si A. Kalau rating itu biasanya ada banyak, ada pembobotannya dari misalkan kerajinan, kerapihan, kebersihan atau apa. Nah, yang membuat yang menentukan ratingnya itu manajer puncak. Dan ada juga metode kejadian kritis atau critical incident method. Jadi lebih ke kalau misalkan dia gimana ya itu contohnya, ini cenderung lebih ke menonjolkan sisi negatifnya. Jadi evaluasinya nih hanya disampaikan hal-hal negatif yang harus dia perbaiki. Jadi kalau misalkan ini kamu kurang teliti gitu, atau misalkan evaluasinya kamu selama 1 periode ini telah menghilangkan 3 bolpen milik kantor misalkan kayak gitu. Nah, itu metode kejadian kritis. Jadi yang diungkapkan atau yang dievaluasi hanyalah hal-hal negatifnya saja, bukan hal positifnya. Kalau tadi mungkin metode pengurutan atau ranking, rating itu dibedakan atau diberi pembobotan dari segi
positifnya, kalau yang critical incident method itu lebih ke dari hal negatifnya. Kemudian yang 360 degree evaluation atau 360 degree evaluation itu semacam kayak peer evaluation. Jadi lebih ke teman sendiri yang evaluasi, teman satu tim, teman satu kantor sendiri yang evaluasi. Jadi evaluasinya bukan dari manajer tapi dari teman sendiri. Misalkan selama kamu kerja sama dia, kamu ngerasanya kayak gimana, apa yang jadi kelebihan dia, apa yang jadi kekurangan dia. Nah, itu yang dimaksud dengan 360 derajat, evaluasi 360 derajat. Kemudian kompensasi yang diberikan perusahaan itu bisa dibagi menjadi dua, bisa dilihat di gambar itu ya, dalam bentuk finansial atau non finansial. Kalau yang finansial sifatnya itu uang, jadi dalam bentuk uang itu bisa berupa pendapatan langsung, insentif maupun tunjangan. Kayak misalkan tunjangan itu tunjangan hari raya, atau insentif karena perusahaan telah mencapai target tahun ini, jadi ada insentif berapa persen untuk pegawainya kayak gitu. Kemudian ada juga pendapatan langsung, misalkan gaji ke-13 kayak gitu. Kalau yang non finansial itu ada yang dari segi lingkungan kerja maupun kepuasan kerja. Jadi kalau misalkan non finansial tuh bisa dari segi mungkin naik pangkat tuh sebenarnya juga bagian dari kompensasi sih, karena kita kan melakukan hal yang baik, maka perusahaan memberikan kita balasan, tapi bukan dalam bentuk uang kayak gitu. Nah, slide saya sudah habis, jadi itu yang di cover dari modul 3 dan modul 2 dan 3 dari modul saya yang saya punya, yang saya terima dari Bubble. Saya baru aja nerima modul ini sekitar minggu kemarin baru saya terima. Jadi sebenarnya itu modul saya juga baru, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya dikasih ini. Seharusnya kalau saya dikasih ini ya mbak masnya juga dikasih yang ini, tapi saya nggak tahu kenapa kok ternyata ada perbedaan. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi bubble-nya juga cuma tanya, loh memang serinya keberapa gitu. Terus saya jawab seri kesekian, dan mereka juga tetap oh ya sudah mbak, terima kasih, sudah gitu aja. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi nanti saya coba komplain lagi, karena kalau memang materinya beda juga kita susah mau belajarnya kayak gimana, ya kan. Oke. Sampai sini apa ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya jelaskan hari ini? Franchise tadi itu contohnya kayak McD, KFC itu loh. Jadi kan itu kan dikasih McD sama KFC kan semuanya terstandarisasi, semuanya sama, nggak masuk bisnis apa-apa, ya masuk ke franchise, nggak masuk PT, nggak masuk CV, nggak masuk perusahaan perseorangan, tapi ya memang franchise. Mana ya tadi ya? Oh. Nah nih, memberikan hak kepada seseorang atau suatu perusahaan berapa sih? Nggak masuk kelompok mana-mana, ya memang dia masuknya, dia berdiri namanya franchise, dia tidak masuk kelompok manapun. Maksudnya kelompok mana? Gimana ya? Itu cuma cara saja, cara gimana caranya kita bisa berekspansi, bisnis kita bisa berekspansi itu salah satunya dengan cara franchise. Itu ya nggak masuk kelompok mana-mana, ya franchise ya franchise.